Baik, perkenalkan nama saya Era Fasira. Saya akan membacakan materi tentang teori belajar konstruktivisme atau membangun pengetahuan aktif. Apa itu konstruktivisme? Pembelajaran adalah konstruksi. Konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pembelajaran menciptakan makna dan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi atas pengalaman tersebut. Ini bukan sekadar menerima informasi, melainkan proses aktif membangun pemahaman. Yang pertama, pengetahuan tidak ditransfer, melainkan dikonstruksi. Kedua, belajar didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada atau skema. Ketiga, melibatkan adaptasi mental melalui asimilasi dan akomodasi. Baik, saya atas nama Al-Madinah Munawwarah akan melanjutkan materi dari kami, yaitu dua pilar konstruktivisme. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget itu konstruktivisme kognitif, yang dimana fokus pada perkembangan individu. Pengetahuan dibangun melalui interaksi langsung dengan individu dengan lingkungannya. Proses kuncinya yaitu asimilasi dan akomodasi. Yang kedua adalah Lev Vygotsky atau konstruktivisme sosial, yang dimana fokus pada peran interaksi sosial dan budaya. Pengetahuan dibangun melalui kolaborasi dengan orang lain, terutama yang lebih ahli. Selanjutnya, prinsip-prinsip kunci konstruktivisme pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran aktif. Siswa harus secara fisik dan mental terlibat dalam menciptakan pemahaman. Belajar adalah pencarian makna, bukan penerimaan pasif. Yang kedua, pengetahuan sebelum berperan. Pengalaman dan pengetahuan awal berfungsi sebagai fondasi. Pembelajaran baru harus dihubungkan, diintegrasikan dengan apa yang sudah diketahui. Yang ketiga, konteks sosial penting. Interaksi dengan teman sebaya dan guru memfasilitasi pemahaman melalui negosiasi makna, diskusi, dan kolaborasi. Yang ketiga, refleksi dan metakognisi. Siswa didorong untuk merenungkan proses belajar mereka, mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak sesuai dengan hasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Ramadhani akan membacakan materi mengenai peran guru dalam pembelajaran konstruktivitas. Dalam model konstruktivitas, guru bertransformasi dari penyampai informasi menjadi fasilitator dan pemandu. Fasilitator pembelajaran yaitu menciptakan hubungan yang mendorong eksplorasi, penemuan, dan penyelesaian masalah. Guru merancang tugas yang menentang pemikiran siswa. Yang kedua, sebagai penyedia scaffolding. Guru memberikan dukungan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa atau ZPD, dan secara bertahap menarik dukungan itu saat siswa menjadi lebih mahir. Yang ketiga, sebagai pemberi pertanyaan terbuka, di mana guru mendorong pemikiran kritis dan refleksi mendalam, bukan hanya mencari jawaban tunggal yang benar dan pertanyaan memicu ekspresi. Materi selanjutnya yaitu desain pembelajaran berbasis konstruktivisme, di mana untuk mendukung konstruksi tersebut yaitu pengetahuan aktif dan kegiatan pembelajaran harus otentik. Yang pertama, pendekatan berbasis masalah atau PBL. Nah, dalam PBL ini siswa menghadapi masalah dunia nyata yang kompleks, memaksa mereka untuk membangun pemahaman baru untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, pembelajaran kooperatif, kerja kelompok yang terstruktur untuk mencapai tujuan bersama, dan mempromosikan negosiasi makna dan saling scaffolding. Yang ketiga, ada penemuan terbimbing atau inquiry based, di mana seorang siswa mengajukan pertanyaan dan merumuskan hipotesis dan menguji ide-ide mereka itu melalui eksperimen dan investigasi yang dilakukan. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nirwanti. Baik, saya akan membacakan materi mengenai desain pembelajaran berbasis konstruktivisme. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan berbasis masalah atau PBL. Misalnya, siswa menghadapi masalah dunia yang nyata yang kompleks. Dan yang kedua, pembelajaran kooperatif atau kerja kelompok yang terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, penemuan terbimbing.
Misalnya, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, dan menguji ide-ide mereka sendiri melalui eksperimen dan investigasi. Adapun contoh implementasi di kelas atau studi kasus interaktif. Adapun proyek merancang kota berkelanjutan. Yang pertama, eksplorasi awal. Yang kedua, penerapan ZPD. Yang ketiga, negosiasi sosial. Dan yang keempat, presentasi akhir. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan membacakan materi yaitu kelebihan pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme menawarkan manfaat dalam menghasilkan pembelajaran yang adaptif dan mandiri, keterampilan berpikir kritis, mendorong analisis, sistensis, dan evaluasi informasi secara mendalam, menghasilkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi. Retensi pengetahuan jangka panjang. Pengetahuan yang dibangun sendiri lebih melekat dan mudah diakses daripada pengetahuan yang dihafal secara pasif. Kolaborasi dan komunikasi. Penekanan pada interaksi sosial mengembangkan kemampuan bekerja sama dan mengartikulasikan ide-ide kompleks. Meningkatkan motivasi. Ketika siswa bertanggung jawab atas pembelajaran mereka, otonomi ini meningkatkan minat dan motivasi intrinsik. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam penerapan konstruktivisme. Meskipun ideal implementasi konstruktivisme tidak lepas dari hambatan praktis. Tantangan berupa keterbatasan waktu, penjadwalan modular. Solusi berupa kesulitan penilaian autentik. Solusinya terletak pada pelatihan guru yang memadai, penggunaan penilaian autentik, proyek, portfolio, dan pengelolaan waktu yang fleksibel. Sekian, itu saja pembacaan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.